Nama saya Putri Aprilia Wulandari dengan NPM 24111300029 dari program studi Teknologi Rekayasa Elektromedis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kewarganegaraan atau PKM. Baik, mari kita mulai. Saat ini Indonesia adalah negara demokrasi yang kaya akan keberagaman. Nah, namun di era sekarang itu tentu banyak sekali ya tantangannya, entah itu dari segi kualitas demokrasinya, intoleransinya, maupun ketahanan nasionalnya. Nah, pertanyaannya untuk sekarang kita sebagai mahasiswa itu bagaimana sih peran kita dalam menghadapi semua tantangan itu? Nah, sebagai warga negara yang masih muda ya tentunya, kita tepatnya sebagai mahasiswa ya, itu kita kan sebenarnya adalah penerus negara ini, tapi kita juga merupakan agen perubahan karena suatu saat nanti di masa yang akan datang tentunya teman-teman kita, entah itu mungkin saya ataupun yang lain, ada yang bisa menjadi menteri, ada yang bahkan bisa menjadi presiden, bahkan ada yang mungkin bekerja di tambang. Intinya masa depan nanti itu adalah kita yang akan pegang seperti itu. Nah, dari kesadaran itu kita harus tahu apa sih peran kita yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Itu yang pertama, tentunya kita bisa aktif berpartisipasi dalam demokrasi, kemudian bisa juga dengan menjaga persatuan, di mana keberagaman kita yang ada di sekitar kita pun juga banyak ya. Kemudian yang ketiga itu bisa kita mendukung ketahanan nasional melalui ilmu yang kita pelajari saat ini di prodi masing-masing. Kalau saya di prodi Teknologi Rekayasa Elektromedis. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari itu sebaiknya dan seharusnya kita tidak hanya belajar teori dan hanya diam aja, tapi kita juga harus melakukan aksi nyatanya. Nah, untuk saya, karena saya sebagai mahasiswa elektromedis, itu tentunya memiliki hak dan kewajiban. Setiap manusia itu pasti punya hak dan kewajiban. Nah, saya sendiri sebagai mahasiswa di kampus, sebagai mahasiswa elektromedis, tentunya mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan jurusan saya atau sesuai dengan prodi saya. Kemudian, kewajiban saya yaitu tentu saja menggunakan kewajiban itu kan berarti apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat. Imbal baliknya dari hak, setelah kita mendapatkan hak kita, tentu kita harus melaksanakan kewajiban kita. Nah, kewajiban kita itu bisa aja dengan melakukan pengabdian dengan masyarakat ya. Intinya apa ilmu atau apa profesi atau keilmuan yang kita miliki, yang kita mampu, itu bermanfaat untuk masyarakat. Nah, contohnya aja kemarin pada tanggal 18 April 2026 itu saya melakukan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat ini dinaungi oleh IKATEMI. IKATEMI sendiri adalah lembaga yang menaungi seluruh tenaga kesehatan elektromedis se-Indonesia. Nah, kegiatan itu berlangsung dari pagi pukul 7:30 sampai sore jam 3 waktu Indonesia Barat ya. Nah, kegiatannya apa aja? Nah, kegiatannya itu yang pertama ada kalibrasi. Sebelumnya ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan itu adalah kita mengecek alat-alat kesehatan semua yang ada di puskesmas, bagaimana kondisinya, dan jika memang diperlukan misal alat itu rusak, berarti kita harus memperbaikinya. Nah, yang kedua kita juga harus kalibrasi. Kalibrasi itu adalah pengecekan fungsi ulang, apakah sudah sesuai dengan keakurasian alat itu yang sebenarnya. Nah, itu adalah contoh nyata yang sudah pernah saya lakukan mengenai pengabdian masyarakat, dan itu juga merupakan sebagai kewajiban kita sebagai warga Indonesia yang berkewajiban untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat dengan profesi ataupun keahlian yang kita miliki. Bahkan saya sudah melakukan pengabdian itu sebanyak 2 kali, dan itu insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk keberlanjutan pelayanan kesehatan yang ada di sekitar kita, di masyarakat di mana kita tinggal. Selanjutnya tadi karena Indonesia kan sebagai negara demokrasi ya. Nah, demokrasi yang kita tahu selama ini itu kan pastinya kayak pemilu, coblosan, kayak gitu segala macamnya. Nah, tapi sebenarnya demokrasi itu tidak hanya ketika kita pemilu, tidak ketika hanya pemilu, entah itu presiden, entah itu gubernur, entah itu bupati, ataupun
pemilihan presiden mahasiswa di kampus kita sendiri. Nah, tidak hanya itu, tapi juga ada bentuk lain. Nah, contohnya adalah apa? Contohnya kita itu ketika bermusyawarah, kita tentunya harus menghargai pendapat, dan juga ketika ada misalnya ada peraturan baru, nah kita juga harus diberikan kebebasan untuk berpendapat. Kemudian selain itu kita itu harus sama rata di mata hukum, setara di mata semua sama di mata hukum. Nah, namun dengan kasus-kasus yang ada saat ini itu tentunya ada ya orang yang seharusnya itu tidak bersalah ataupun harusnya hukumannya tidak segitu, tapi mereka malah memperoleh demikian. Padahal ada orang yang istilahnya seperti lebih korupsi dan sebagainya, itu justru mereka malah bebas dari jerat hukuman. Nah, selanjutnya saat ini juga transparansi pemerintah itu juga merupakan bentuk dari demokrasi. Kemudian yang terakhir adalah partisipasi masyarakat kita dalam menjaga kesatuan kita dan persatuan kita di era globalisasi dan juga dengan banyaknya keberagaman yang ada. Nah, selanjutnya, selain demokrasi itu juga ada intoleransi ya. Nah, kenapa sih penyebabnya orang-orang saat ini nggak mau toleran? Nah, itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Entah itu dari kurangnya pemahaman terhadap keberagaman yang kita miliki tadi, padahal itu sebenarnya adalah sebuah kekayaan ya. Karena kan Indonesia itu keberagamannya sangat banyak sekali. Kita bandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin budayanya atau mungkin keberagamannya lebih sedikit daripada kita. Tapi ini bukan dalam artian merendahkan negara lain ya, tapi itu adalah sebenarnya kita juga harus perlu kesadaran diri kita sendiri bahwa keberagaman yang kita miliki itu sebenarnya adalah sebuah kekayaan dan harus kita bangga dengan apa yang kita miliki, karena itu merupakan sebuah identitas kita juga. Nah, selain itu juga ada penyebaran hoax ya. Penyebaran hoax itu sekarang tuh sosial media kan baru gencar-gencarnya globalisasi ini ya. Jadi mungkin ada berita-berita yang orang-orang itu membaca tapi mereka tidak menyaring dulu, tidak mencari kebenarannya terlebih dahulu, sehingga sifat intoleransi itu muncul. Itu. Kemudian ada juga fanatisme yang berlebihan. Nah, ini harus dihindari masing-masing individu maupun kelompok ya. Nah, kita sebagai mahasiswa itu bisa melakukan solusi dari kasus intoleransi ini. Nah, solusinya apa? Solusinya bisa berupa edukasi. Kita kan ada yang berorganisasi ya, teman-teman kita ada yang berorganisasi. Nah, itu edukasinya bisa aja juga dengan menyebarkan poster-poster melalui sosial media, kemudian bisa juga dengan mengadakan seminar dan juga yang lainnya. Nah, sifat dari intoleransi ini sendiri harus kita ubah mulai dari diri kita sendiri. Kita harus memiliki kesadaran bahwa kita itu harus menghargai semua orang yang ada di sekitar kita, bahkan atau orang yang kita temui. Karena apa? Karena sebenarnya di dunia ini tidak ada manusia yang ingin direndahkan. Kan kita juga nggak mau kan dijelek-jelekan dan tidak dihargai seperti itu. Dan jadi mulai dari diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri, menghargai saudara kita dalam keluarga, teman-teman kita di lingkungan kampus maupun teman-teman kita ataupun orang luar sana yang belum pernah kita temui, ataupun ketika kita bersosial media. Nah, itu jangan sampai kita tangan-tangan kita yang sangat ringan sekali ini yang hanya untuk mengetik itu malah mengetikkan kalimat-kalimat kebencian. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan dan sangat tidak baik. Nah, kemudian dalam bidang geostrategi dan juga geopolitik, kalau dilihat dari segi geostrategi, Indonesia itu kan sebenarnya merupakan negara kepulauan yang luas ya. Nah, tentu semua pulau-pulau yang ada di Indonesia kita itu sangat penting, karena ya tadi ada keberagaman, entah itu baik dari segi budaya, entah itu baik dari ekonomiannya. Nah, di mana di bidang keamanan tentunya kita harus saling bahu-membahu membantu. Tentunya tidak ada juga orang di dunia ini yang pengen hidupnya tidak aman. Tentunya kita pengen hidup yang tenang-tenang aja. Kemudian dari segi ekonomi, nah ekonomi itu kita dari kita makan, kita kebutuhan kita sehari-hari. Siapa sih yang orang di dunia ini yang mau kebutuhannya itu tidak terpenuhi atau mungkin terkendala seperti itu.
Dan yang terakhir, kalau di Indonesia bagian timur itu mungkin masih ada kayak perebutan wilayah dan bahkan kayak senjata api ya. Nah itu sebenarnya harus segera dihentikan karena sangat merugikan baik buat diri sendiri, keluarga maupun dengan orang lain. Karena sejatinya kita hidup tentunya kita ingin rasanya nyaman, enak, gak perlu mikir hal-hal yang berbahaya seperti itu. Nah, dengan kalau di Indonesia yang bagian barat ataupun bagian tengah itu mungkin sudah aman ya, tapi untuk saudara kita yang masih di Indonesia Timur itu mungkin masih perlu bantuan kita juga, tentunya dengan melalui pemerintah ya, yang karena memiliki kewenangan untuk rakyatnya di bagian sana. Kemudian dari segi geopolitiknya, nah Indonesia dengan keberagaman itu, entah itu keberagaman dari hasil buminya, entah itu keberagaman dari budayanya, nah itu kita sebenarnya bisa juga loh untuk memperkenalkan apa ya, budaya kita kepada negara-negara yang ada di luar sana, dan juga mungkin dari hasil bumi kita, entah itu perikanan, entah itu dari segi perkebunan ataupun pertanian. Nah itu kan kita juga bisa melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Mungkin ada kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi, tapi ternyata di luar negeri itu sangat banyak sekali dan kita bisa misalnya seperti barter. Nah, semua bidang baik geostrategi maupun geopolitik ini tentunya pemahaman kita perlu ditingkatkan ya, karena ini merupakan wawasan kebangsaan kita dan wawasan Nusantara kita dalam memahami bagaimana kita itu sebenarnya memiliki potensi dalam bentuk apapun, baik dari kekayaan alamnya maupun kekayaan budayanya. Karena cara pandang bangsa Indonesia itu harusnya adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, bagi saya tantangan Indonesia saat ini itu ada banyak sekali ya. Nah, salah satunya itu adalah pada di lingkungan pemerintah ya teman-teman. Karena kita tahu dari mulai perubahan Presiden Jokowi sampai sekarang itu tentu banyak kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat masyarakat itu sudah memberikan saran-saran mulai dari demo dan maupun dengan berbicara yang lebih sopan lagi, bahkan melalui sosial media juga ada, tapi sepertinya banyak suara-suara rakyat dari saudara-saudara kita di luar sana yang tidak didengar. Nah, selain tidak didengar, itu juga tidak diimplementasikan atau direalisasikan. Padahal sebenarnya yang terjadi di kehidupan nyata itu kan tentu saja yang menjalankan itu masyarakat ya, tapi mereka yang membuat sistemnya itu yang idenya itu kurang tepat ada di kenyataannya. Nah, contohnya aja sekarang kurang transparansinya itu juga di birokrasinya. Nah, birokrasinya ini sangat jelek sekali teman-teman. Ya, mungkin ada beberapa yang sudah ada perubahan ya, tapi mungkin di bagian kayak pelayanan kesehatan, entah itu pelayanan di seperti Dukcapil, itu masih kayak di prosesnya berbelit-belit dan kemudian harus datang ke lokasi ini, ada yang masih bisa belum online, kemudian harus di hari kerja, tapi kebutuhan kita sebelum hari kerja itu harusnya udah jadi dan sebagainya. Terus saat ini tuh juga masih ada seperti pungli-pungli yang entah itu mau di kepolisian ketika kita bikin SIM maupun yang lain, dan anehnya juga pemerintah itu terutama kepolisian itu juga menggembar-gemborkan bahwa kita tidak boleh ibaratnya kalau misal buat SIM itu nyogok gitu ya, nggak boleh, tapi oknum-oknum yang membuka jasa membuatkan SIM itu masih ada dan tidak diberantas. Nah itu juga merupakan salah satu kekacauan dalam birokrasinya pemerintahan ini kita saat ini. Sekian dari saya. Menurut saya itu sih masih di bagian kebijakan dan juga sistemnya Indonesia. Tapi meskipun kita Indonesia itu banyak sekali ya tantangannya, terutama permasalahan juga banyak karena kita juga masih negara berkembang, dan semoga kita selalu berpikiran maju ya, bukan berkembang. Apapun keadaan kita saat ini, kita harus menjaga persatuan kita dengan
kita harus menjaga persatuan kita. Kita harus baik, apapun kondisi kita saat ini, baik diri kita sendiri maupun pemerintahan, kita sebagai mahasiswa, intinya pesannya adalah kita harus selalu berpikir objektif dan juga kritis, dan juga selalu berpikiran maju, mau bertumbuh ke arah yang lebih baik, dan tidak hanya diam saja, tapi kita juga harus melakukan aksi nyatanya, karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sendiri dengan baik, bagaimana arah bangsa ini ke depannya, karena masa depan itu yang pegang adalah kita nanti.